Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustaz Kiai Haji Jamhuri Hasan MPDI, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak yang telah memenuhi dan daripada sebuah hari ini dalam rangka memberikan tausiah subuh dalam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT hingga dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dan kami hormati Bapak Hidayat Nuzam selaku penasihat daripada Majelis Syafiri, kami doakan kepada Bapak dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Demikian pula kami hormati Bapak Haji Usman Ali selaku Ketua Majelis Syafiri, kami doakan semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat hingga dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hadirin sekalian, untuk subuh pertama Ramadan tahun ini, kegiatan subuh kita yaitu tausiah subuh yang insyaallah akan kami laksanakan hampir 1 bulan penuh ya, diisi dengan tausiah subuh. Maka pada subuh pertama ini tausiah subuh akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Kiai Haji Jamhuri Hasan SPDI. Namun sebelumnya kami juga ingin menyampaikan syukur kepada Allah SWT bahwa kita semuanya jemaah hadir pada subuh hari ini masih dipertemukan pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Pada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ya, dalam beberapa bulan belakangan ini, ya, antara lain Bapak Haji Sarif Ali, Bapak Siranto dan Bapak Suwartono, saya doakan bagi beliau yang ini segala dosanya yang mendapat arwahnya mendapat tempat yang mulia di sisinya. Amin. Demikian untuk meningkat waktu, kami mohon kesediaan Bapak Jamhuri memberikan tausiah kepada beliau bersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Hadirin rahimahullah, terkhusus kepada Ketua Takmir Masjid Al-Hadirin Ayahanda Bapak Haji Usman Ali beserta seluruh jajaran, terkhusus kepada Ayahanda Bapak Haji Rian Ustaz selaku Dewan Penasehat, Bapak Parno, Bapak Kahar dan segenap para pengurus Masjid Al-Hadirin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan limpahan berkah ini, di hari pertama bulan suci Ramadan 1445, Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita bisa hadir melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah
di hari yang agung dan penuh berkah ini. Juga beberapa menit ke depan kita akan mengikuti rangkaian kegiatan tausiah subuh yang diselenggarakan oleh takmir masjid selama sepanjang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita bisa hadir di setiap pagi, sehingga momentum bulan Ramadan ini menjadi sarana ziyadatan fil ilmi, sebagaimana doa yang terus menerus kita panjatkan, as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Dengan hadir di majelis-majelis ta'lim, dengan hadir di majelis-majelis ilmu, maka ilmu kita akan terus bertambah dan bertambah. Semakin bertambahnya ilmu kita, akan semakin sempurna interaksi kita dengan Allah, akan semakin sempurna kita membangun hubungan hablum minallah melalui ibadah-ibadah ritual maupun juga hablum minan nas. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tiada kata yang dapat melukiskan kebahagiaan dan kegembiraan kita atas anugerah besar yang telah Allah berikan kepada kita. 2 bulan yang lalu hadirin, kita umat Islam yang menunggu datangnya hari ini. Bahkan baginda Nabi SAW yang mengajarkan doa itu kepada kita di hari pertama bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami. Ya Allah, berkahi bulan Sya'ban kami. 2 bulan sudah kita lewati hari. Dan hari ini akhirnya benar-benar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini karunia, ini anugerah. Kita dipilih oleh Allah untuk bisa bertemu dengan tamu agung bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anugerah terbesar yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, masyarakat Arab sebelum Islam mereka sudah mengagungkan bulan-bulan itu. Kemudian datang Al-Quran, 4 bulan itu dikukuhkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan satu anugerah lagi khusus untuk umat Nabi Muhammad yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Inilah dia bulan suci Ramadan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Hadirin rahimakumullah, secara definisi bahasa, Ramadan itu artinya panas yang membakar hati. Maka kehadiran bulan Ramadan ini akan siap membakar dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan bulan Ramadan sebagai salah satu media, salah satu sarana untuk menghapus, membakar habis, menghanguskan dosa-dosa kita. Dalam satu hadis baginda Nabi bersabda, al-umratu ila al-umrati wal jum'atu ila al-jum'ati wal ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Satu umrah satu ke umrah berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, semua itu akan dapat menjadi penebus. Semua itu akan menjadi penghapus dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Hadirin menyadari betapa lemahnya kita. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat manusia itu innahu kana zaluman jahula. Kecenderungan kita ini, kecenderungan manusia itu melakukan perbuatan zalim dan kebodohan. Karena itu hadirin, ternyata Allah dengan Maha Rahman dan Maha Rahimnya
telah mempersiapkan pintu-pintu ampunan melalui sholat yang 5 waktu. Dari waktu ke waktu sholat yang kita kerjakan, ada yang sifatnya ampunan itu datangnya setiap pekan, yaitu Jumat ke Jumat berikutnya. Ada ampunan yang datang itu melalui ibadah umroh yang kita lakukan, dan ada ampunan itu datangnya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini mengundang kita umat Islam, orang-orang yang beriman, diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini surat undangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, menyerukan kepada kita kaum yang beriman. Undangannya adalah kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, telah difardukan, telah diwajibkan kepada kalian, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi datangnya bulan suci Ramadan sekaligus menjadi deteksi apa yang terdeteksi dengan Ramadan, iman atau tidak beriman. Orang yang mengaku beriman itu pembuktiannya salah satunya di bulan ini. Apabila menjawab undangan Allah, hari ini ikut berpuasa, menahan diri untuk tidak makan dan minum dari subuh sampai ke maghrib, berarti itulah wujud dan realisasi iman. Tapi kalau ternyata undangan itu hari ini tidak dijawab, ternyata hari ini tidak berpuasa, dia mengaku iman, dia mengaku Islam, maka tertolak pengakuannya. Subhanallah. Kemudian target yang ingin kita capai dari puasa 1 bulan ini adalah la'allakum tattaqun. Hadirin, ini kesempatan yang berbahagia ini, beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan keagungan dan keberkahan bulan ini. Jadi kalau di Ramadan itu ada 2 aspek hari ini. Aspek yang pertama kemuliaan dan keagungan bulannya, bulan Ramadannya. Aspek yang kedua kemuliaan dan keagungan puasa Ramadan. Jadi bulan Ramadannya dan pelaksanaan puasa di dalamnya. Nah, tema kita pagi ini saya ingin menghadirkan seberapa besar keagungan dan keberkahan bulan ini. Karena setiap kali kita menyebutkan bulan Ramadan selalu diiringi dengan keagungan dan keberkahan. Hadirin rahimahullah, di hari terakhir bulan Sya'ban, sahabat Salman Al-Farisi menceritakan kepada kita. Hadis ini direkam oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini juga diabadikan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Sumber hadis ini dari sahabat Salman Al-Farisi, salah satu tokoh sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan, beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Di hari terakhir bulan Sya'ban, berarti kemarin ya hadirin. Rasulullah menyampaikan pidato di hadapan kami, kata sahabat Salman. Apa yang beliau sampaikan? Apa yang beliau katakan di hadapan para sahabat di hari terakhir bulan Sya'ban itu? Beliau mengatakan, ayyuhan nas, laqad adhallakum syahrul 'azimun mubarak. Wahai umat sekalian, sungguh telah datang kepada kalian bulan agung yang penuh berkah. Jadi label keagungan dan keberkahan itu hadirin datangnya langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keagungan dan keberkahannya. Lalu beliau mengatakan, syahrun fihi lailatun khairun
min alfi syahr. Baginda Nabi memulai penjelasannya, ya, menjelaskan tentang keagungan dan keberkahan bulan Ramadan. Dimulai yang pertama, Nabi menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya, kedudukannya, derajatnya khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan. Bukan setara, tapi lebih utama. Bukan 1000 hari, Pak, tapi 1000 bulan. Allah Akbar, hanya satu malam. Satu malam itu hitungannya ya maghrib sampai tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Berakhirnya Lailatul Qadar itu dari masuknya waktu malam sampai terbitnya fajar. Bukan terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar yang menandai masuknya waktu subuh. Kalau kita hitung jam 6 misalnya, berakhir pada jam 4 atau jam setengah 5, hanya 10 jam kira-kira. Tetapi nilainya, keistimewaannya melampaui daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih, Pak. Kalau diteruskan ya, kalau diteruskan ke tahun, 1000 bulan itu hampir sama dengan 84 tahun. Ibadah kebaikan yang kita lakukan pada malam itu nilainya sebegitu besar. Allahu Akbar walillah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an, hadirin, satu surat penuh. Surat itu diberi nama surat Al-Qadar. Ya, Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Ya, pada pertemuan malam Senin kemarin, bagian yang pertama ini sudah saya sampaikan kepada jamaah yang hadir pada saat itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan hadiah besar kepada umat Nabi Muhammad tentang Lailatul Qadar. Ternyata Bapak Ibu, ya, turunnya Lailatul Qadar ini jawaban Allah terhadap kegelisahan Nabi. Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta menceritakan bahwa suatu hari Nabi terlihat seperti orang yang sedang gelisah. Nabi merenung hari. Ternyata apa yang direnungkan oleh Nabi? Nabi merenungkan betapa malunya kelak ketika di akhirat Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelum. Nabi merasa betapa malunya ketika amal umatnya dihadapkan bersama amal umat Nabi sebelum. Mengapa Rasulullah merasa malu? Karena Nabi berpikir betapa sedikitnya amal ibadah umatku. Karena kenapa sedikit? Karena betapa pendeknya rata-rata usia umat Nabi Muhammad. Dalam satu hadis Nabi mengatakan a'malu ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umatku ini antara 60 ke 70 hari. Sementara nabi-nabi yang lain umurnya, usianya ratusan tahun, 50 tahun usia Nabi Nuh. Ya Allah, betapa banyaknya nanti amal yang akan dibawa oleh mereka karena usia mereka panjang. Rata-rata usia nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad 400, 500, 300, 600. Giliran Nabi Muhammad usianya 60, antara 60 sampai 70. Dan itu pun kata Nabi tidak banyak yang bisa melampaui usia sampai 70. Jadi Masya Allah, kalau ada yang hari ini diberikan anugerah 70 itu, Masya Allah, itu nikmat. Itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk beliau yang di samping saya, ya hadirin, 84 tahun ini dia.
Semoga kita semuanya diberi anugerah oleh Allah seperti beliau, usia 80 tahun lebih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi dalam hadisnya, man khairun nas man tala umru wa hasuna amal. Orang terbaik itu, sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan semakin baik amalnya. Sebaliknya wa syarrun nas man tala umru wa sa'a amal. Seburuk-buruk manusia itu panjang umurnya tapi semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal inilah yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Lailatul Qadar. Juga keresahan Nabi ini oleh Allah dijawab dengan diturunkannya Lailatul Qadar. Betapa bahagianya hati Nabi, betapa sukacitanya hati Nabi setelah mendapatkan kepastian anugerah Lailatul Qadar ini. Sehingga walaupun usia 60-70 hadirin dengan Lailatul Qadar, maka amal umat Nabi Muhammad akan jauh melampaui nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita ketemu dengan 10 Ramadan hadirin dalam hidup kita, dan kita ketemu dengan 10 Lailatul Qadar, itu kan sudah 80 berapa tadi? 83 kali 10 itu sudah 830 tahun. Sedikit lagi kita sudah melampaui Nabi Nuh. Tapi kalau 20 Ramadan kita ketemu, 30 Ramadan kita ketemu dengan 30 Lailatul Qadar di dalamnya, sudah sekian ribu tahun amal yang bisa kita capai walaupun usia kita sangat pendek. Ini anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Dan melalui beberapa riwayat hadis Nabi, ketika Nabi tanya tentang persisnya Lailatul Qadar ini kapan, Nabi secara spesifik memang tidak menyebutkan hal itu. Kalau ditentukan oleh Nabi pada malam ini jatuhnya Lailatul Qadar itu masjid-masjid bisa meledak itu. Nah, gak mau semua orang akan mengambil enaknya saja karena sudah ditentukan oleh Nabi. Maka sengaja memang Nabi tidak menentukan. Hanya ada kisi-kisi. Nabi memberikan petunjuk. Itu juga bagian dari kasih sayang Nabi kepada kita. Dalam satu hadis Nabi mengatakan taharrar Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Ya. Dapatkan, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Bahkan yang lebih spesifik lagi, yang lebih khusus lagi petunjuk Nabi di 10 hari terakhir itu persisnya pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Masya Allah, itu sudah kasih sayang Nabi kepada kita. Hadirin rahimahullah, kalau mengamati hadis itu ada yang aneh, fenomena yang terjadi di tempat kita. Ya, kalau Nabi memberikan petunjuk bahwa jatuhnya datangnya malam Al-Qadar itu pada 10 hari terakhir, maka idealnya mestinya di 10 hari terakhir itu masjid-masjid menjadi penuh, musola-musola menjadi penuh, mestinya begitu. Tapi fenomena yang terjadi adalah berbalik. Penuhnya itu justru di awal-awal begini. Masya Allah, ini juga spirit Ramadan hadirin. Aura Ramadan itu, orang yang gak pernah berjamaah pun itu terawih dan subuhnya paling depan itu sahnya. Masya Allah ya. Bahkan banyak masjid, banyak musola yang harus membuat tenda, menambah tenda baru karena gak mampu menampung ledakan jamaah. Tapi anehnya semakin mendekati hari akhir Ramadan, tendanya makin hilang kembali. Tidak, tendanya bertambah, tendanya hilang dan kemudian softnya pun juga semakin maju. Masya Allah, itu menunjukkan betapa tidak setiap kita punya mental, ya hadirin, punya mental yang sanggup mampu bertahan sampai akhir Ramadan. Padahal dalam hadis ini juga Nabi mengatakan ini bulan, Nabi mengatakan awaluhu ar-rahmah.
Bagian pertamanya atau 10 hari pertamanya adalah ar-rahmah wa awsatuhu. Bagian pertengahannya tanggal 10 sampai tanggal 20 itu al-maghfirah. Al-maghfirah itu ampunan azim. Wa akhiruhu itqun minan nar. Bagian terakhirnya 20 sampai 30 itu adalah jaminan Allah, di mana mereka yang sanggup bertahan sebagai finalis Ramadan mendapatkan jaminan dibebaskan dari siksa api neraka. Maka kenapa dari bulan Rajab kemarin Nabi sudah mengajarkan kita bariklah fi Rajab, bariklah fi Sya'ban, agar kita mau persiapkan pertemuan kita hari ini sudah kita persiapkan dari bulan Rajab kemarin. Yang di bulan Rajab kemarin yang tidak biasa sholat ba'diyah, tidak biasa sholat qobliyah, mulai dibiasakan. Yang tidak biasa duha, mulai dibiasakan. Yang tidak biasa tahajud, mulai dibiasakan. Yang tidak biasa witir, mulai dibiasakan. Agar pada saat bertemu dengan Ramadan, amalan-amalan sunnah itu sudah biasa kita lakukan. Kalau persiapannya mendadak, ujuk-ujuk kalau kata Pak Parno, persiapannya tiba-tiba itu biasanya tidak bisa bertahan lama. Bertahannya 5 hari atau 1 minggu. 1 minggu setelah itu dia kehabisan stamina, dia ngos-ngosan. Akhirnya tidak datang lagi jamaah ke masjid, tidak hadir lagi tarawih, tidak hadir lagi sholat subuh. Padahal semakin di akhir harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin besar. Hadirin yang dimuliakan, oleh karenanya terus kita memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma waffiqna ya fi hadza syahr Ramadan. Ya Allah, berikan kami pertolongan di bulan Ramadan ini. Apa itu? Asyam wal qiyam. Berikan kami pertolongan untuk bisa melaksanakan puasa di siang hari, wal qiyam di malam hari. Jadi hadirin, dalam satu hadis Nabi mengatakan innallaha farada 'alaikum siyam. Di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian umat puasa di siang hari ini. Ini adalah hari pertama kita berpuasa. Hukumnya, statusnya adalah wajib. Bahkan ini rukun dalam Islam, rukun yang keempat hadir. Ini menentukan sempurna tidaknya keislaman kita. Nah, kalau Allah mewajibkan puasa pada siang hari, maka Rasulullah Nabi Muhammad mensunnahkan kepada kita melaksanakan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu adalah ibadah sholat tarawih. Apa hukumnya? Hukumnya adalah hampir saja diwajibkan. Jadi pada saat tahun kedua dari hijrah, puasa Ramadan diwajibkan. Lalu pada malamnya Nabi itu keluar dari rumahnya, masuk ke masjid. Nabi melaksanakan sholat hadirin sendiri. Beberapa sahabat melihat, kok Nabi tumben ya? Tumben Nabi pada malam ini, malam pertama Ramadan, Nabi sholat di masjid. Beberapa sahabat melihat, akhirnya sahabat ikut. Lalu sahabat bercerita, dan cerita itu menyebar, dan cerita itu menjadi viral. Hari kedua semakin banyak, hari ketiga semakin banyak, hari keempat penuh masjid. Sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Mereka sholat sendiri. Hari kelima Nabi tidak keluar dari rumah. Nabi menahan diri tidak keluar ke rumah. Sahabat semakin penuh dan menunggu kemana Nabi kemana. Baru menjelang subuh Rasulullah keluar. Subhanallah. Setelah ditanya mengapa, kata Nabi, aku khawatir kalau tadi malam aku keluar, aku sholat, malaikat Jibril datang mewajibkan sholat, bukan tarawih namanya, qiyamul lail, dijadikan satu paket dengan Ramadan. Karena Nabi kasihan sama kita hadir, nanti datangnya bulan Ramadan tidak malah menjadi berkah,
datangnya Ramadan malah jadi musibah, di mana umat tidak banyak yang siap untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena rasa kasihannya Nabi gak mau kalau sholat qiyamul lail, sholat tarawih itu jadi wajib. Biarkan sholat tarawih itu status hukumnya tetap menjadi sunnah. Tapi walaupun sunnah, Bapak Ibu, itu menentukan terhadap sempurnanya nilai pahala puasa yang kita peroleh. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, faman shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, barang siapa yang siangnya puasa lalu malamnya melakukan qiyamul lail, tarawih, tahajud, witir dan yang lain-lain, dua pekerjaan itu dilakukan dengan imanan wa ihtisaban, semata-mata karena panggilan iman dan semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Apa Nabi katakan, kharaja min dhunubihi kayaumil waladatuh. Selesai Ramadan, di akhir Ramadan nanti masuk ke bulan Syawal, di 1 Syawal itu Nabi mengatakan dia seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allahu akbar walillah. Di bulan Syawal, di 1 Syawal nanti hadirin, kita terlahir kembali fitrah, kita terlahir kembali menjadi suci. Makanya pada 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri. Apa artinya? Aid itu kembali, Fitri itu suci. Kita kembali suci seperti saat kita dulu bayi dilahirkan dari rahim ibu kita. Maka hari itu adalah hari Idul Fitri. Ya, Allah waj'alna minal 'aidina wal faizin. Ungkapan yang diucapkan pada hari itu hadirin, minal 'aidin wal faizin. Apa artinya? Minal 'aidin, ya Allah jadikan kami orang-orang yang kembali kemana? Kembali dari mana ke mana? Kembali mendapatkan fitrah kesucian setelah kita berlumuran dosa. Setelah banyak kesalahan yang kita perbuat dalam setahun ini, datang Ramadan, 1 bulan kita puasa, 1 bulan kita qiyamul lail, apalagi ditambah dengan tadarus Al-Quran, maka habis sudah dosa-dosa dan kesalahan kita. Terampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Masuk 1 Syawal, kita kembali suci lagi. Minal 'aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang belum. Masya Allah. Maka berhak untuk merayakan Lebaran. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, yang berhak merayakan Lebaran itu pemilik Lebaran Idul Fitri itu siapa hadirin? Orang yang berpuasa dan berterawih. Jadi kalau nggak puasa dan terawih nggak boleh ikut Lebaran. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya masih dalam hadis yang sama tadi, Nabi masih menjelaskan keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan. Nabi mengatakan, man taqarraba bi khaslatin fihi minal khair kana kaman ada al-fariḍah fi masjid. Barang siapa yang melakukan amal ibadah, melakukan pendekatan kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah, seperti apa hadir? Seperti tarawih, qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, itu kan amalan sunnah. Tapi karena kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, pahalanya oleh Allah sama dengan melakukan amalan fardu. Sunnahnya hadirin itu jadi fardu karena bulan Ramadan. Lalu bagaimana subuh tadi yang kita kerjakan? Subuh barusan yang kita kerjakan berapa nilai dan kedudukannya? Nabi mengatakan, wa man adda fihi al-fariidata kana kaman adda 70 fariidah fi masjid. Barang siapa yang mengerjakan amalan fardu di Ramadan, maka nilainya setara dengan 70 kali fardu di luar Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum. Sampai di sini saja hadirin.
kita sudah bisa merasakan, oh ini ternyata jawabannya. Mengapa Rasulullah dari 2 bulan yang lalu minta, ya Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Ternyata ada anugerah yang maha besar, ada anugerah yang sedahsyat ini. Maka tidak satu pun orang Islam yang bertemu dengan bulan Ramadan kecuali dia bahagia, kecuali dia bergembira. Ya karena ini tadi. Maka kalau ada orang Islam menyambut Ramadan kok tidak gembira, nyambut Ramadan kok malah susah, mengeluh, waduh, kayaknya Ramadan kemarin belum setahun lah, ini kok sudah Ramadan lagi. Dia merasa berat, yang mau puasa itu berarti ada masalah dalam imannya. Sampai Nabi mengatakan, andai tahu umatku apa yang Allah berikan di dalam Ramadan, latamanna ummati an yakuna Ramadan fi kulli sana. Kalau diperlihatkan oleh Allah ini loh, yang Allah berikan di Ramadan, niscaya umatku akan mengharap, meminta kepada Allah sepanjang tahunnya jadi bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Bagian berikutnya ini panjang hadisnya. Saya ambil yang bagian-bagian yang penting saja. Ada amalan yang ini barangkali di luar dugaan kita, dan setiap kita mampu melakukannya. Amalannya itu kata Nabi, manfaat fihi shaim. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa, yang pertama yang dijanjikan oleh Nabi, kanat maghfiratan lil mu'min. Makanan minuman yang dikonsumsi oleh orang yang berpuasa itu akan menjadi penghapus dosa dari orang yang memberi itu. Yang kedua, wa itsqu raqabatin minan nar. Makanan dan minuman itu akan menghantarkan dia, akan memudahkan dia jalan yang menuju ke surga. Yang ketiga, ini yang di luar dugaan, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang memberi buka itu seperti pahala orang yang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'. Tanpa sedikit pun Allah mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Allah subhanahu. Jadi kita sendiri puasa ini, kita dapat pahala puasa kita. Lalu kita ngasih buka seseorang, orang itu buka dari sesuatu yang kita berikan, seseorang itu dapat pahalanya yang sempurna, kita oleh Allah dikasih seperti pahala yang Allah berikan kepada orang ini. Allah akbar. Mendengar berita ini, sahabat yang mendengar berita ini terkagum-kagum. Sampai sebagian dari mereka merasa berkecil hati. Ya Rasulullah, tidak semua kami ini orang yang mampu, tidak setiap kami ini orang yang kaya yang bisa mengundang orang datang ke rumah lalu diberikan hidangan makanan yang mewah. Sahabat mengira 3 pahala besar tadi itu diberikan oleh Allah bagi mereka yang memberikan buka puasa dengan menu-menu yang mewah, sate, gulai gitu kira-kira ya. Kalau bahasa kita ada rendangnya, ada udang galanya, ada macam-macam. Karena pahala yang besar tadi. Sahabat mengira begitu. Apa jawabannya? Kata Nabi, yu'tillahu hadza thawab. Tidak. Allah tetap akan memberikan pahala itu walau ala syarbati ma', walaupun hanya seperti air. Allah akbar. Walau ala madqatil labanin atau seteguk susu, walau ala tamratin, walau hanya 1-2 butir korma yang kita berikan. Allah akbar. Walillahil hamd. 23.000 ya, 25.000 kita ke minimarket, kita beli aqua kotak itu hari. Betul ya, harganya segitu. Berapa isinya? Harganya berapa? 48.000 ya. Yang aqua ya. Kalau yang lokal, ya. Dengan 25.000 perak, kita sudah bisa mendapatkan 1 kotak isinya 48 gelas. Kita bawa ke Anda kirim menjelang maghrib. Lalu apa tadi? Aqua gelas itu diambil sama orang yang puasa. Lalu 48 itu terambil semuanya dan diminum oleh orang yang berpuasa. Berapa banyak itu pahala yang ia dapat?
hanya dengan 25.000 perak itu ya. Hanya dengan 25.000. Apalagi ya, sampai ada udang galanya di situ. ada sop buntutnya di situ. Ada satenya. Wah, lebih dahsyat lagi lah ini. Ya Allah. Ya itu kita berbagi tugasnya. Jadi ada yang mengambil bagian-bagian itu. Yang lain nggak apa-apa lah. Gorengan juga boleh ya. Atau satu kotak, dua kotak air aku berebut lah. Makanya kalau di Mekah di Madinah itu orang-orang hotel itu pada keluar menjelang maghrib itu mereka mencegatin orang-orang yang lewat yang menuju haram. Pada ditarik-tarik. Ya. Buka di tempat saya. Karena mereka sadar besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah memberi buka puasa. Masya Allah. Ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, ini bakal kebanjiran makanan malam ini. Mesti tak lagi ini. Masya Allah. Alhamdulillah terakhir ya. Amalan yang diajarkan oleh Nabi, ada doa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca di sepanjang Ramadan. Doa ini terdiri dari 4 bagian. 1 dan 2, doa ini menjadikan Allah sangat ridho kepada orang yang membacanya. 3 dan 4, doa ini menjadi dambaan harapan semua manusia. Yang pertama dan kedua bacaannya adalah asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua astagfirullah. Dua doa ini yang menjadikan Allah ridho sama. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Lalu yang ketiga, 3 dan 4 ini menjadi dambaan kita semua. Yang ketiga, as'aluka ridhoka wal jannah. Yang keempat, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Inilah 4 doa yang diajarkan Nabi untuk terus-menerus kita baca di sepanjang bulan Ramadan. Boleh kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al jannah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa ini mengiringi sholat yang 5 waktu kita. Setiap selesai sholat 5 waktu, doa-doa ini kita panjatkan. Terkhusus juga menjelang buka puasa hari. Karena itu doa waktu yang mustajabah. Jadi menjelang berbuka itu, Bapak Ibu, ya itu karena waktu istimewa, jangan sampai itu terlewatkan. Banyak di antara kita yang tidak paham itu, sehingga menunggu datangnya buka puasa, ditunggu dengan melakukan hal-hal yang justru malah sia-sia, justru malah melalaikan. Ada ngabuburit, ada melayang kemana-mana. Jadi 10 menit sebelum buka, kita sudah dalam keadaan suci, kita berada di atas sejadah kita, menghadap kiblat. Nah, doa ini yang kita baca. Silahkan ditambah dengan doa-doa yang lain. Hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirat. Selama hajat-hajat itu membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, panjatkan. Mumpung Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terkabulnya doa-doa kita di sepanjang bulan Ramadan. Hadirin, inilah berita besar dari baginda Nabi
menjelaskan tentang keagungan dan keberkahan bulan Ramadan. Padahal masih ada tentang keberkahan dan keagungan pelaksanaan puasa Idul Adha. Biarkanlah itu akan dijelaskan di tema berikutnya. Kira-kira demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Masih ada waktu. Oh, sudah siap ya. Hadirin rahimahullah, ada tambahan penjelasan atau pertanyaan barangkali terkait dengan Ramadan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, yang ingin saya tanyakan masalah hadis yang berbunyi man fariha bil Ramadan haramallah jasadu ala nira. Nah, kadang-kadang hadis ini sering dibawakan oleh para ulama ya, untuk memotivasi supaya kita ya senang, kan artinya barang siapa yang senang atau gembira saja mendengar datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari sengatan api neraka. Nah, yang saya tanyakan, apakah hadis ini hadis sahih atau hadis baik? Terima kasih. Tidak terlalu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin ya. Memang banyak sekali hadis-hadis terkait dengan keutamaan tentang fadilah, keistimewaan, sehingga banyaknya hadis-hadis itu menjadikan para dai, para penceramah mestinya lebih selektif ya, dalam menyampaikan. Saya termasuk yang tidak pernah ya, satu kali pun menyampaikan hadis itu ya, karena memang kedudukan hadisnya sangat lemah, bahkan terindikasi itu hadis maudhu'. Barang siapa man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Hadis seperti itu. Masih banyak hadis-hadis lain yang kedudukannya lebih valid, yang kedudukannya lebih sahih, yang tidak kalah substansinya dengan hadis-hadis yang seperti tadi itu. Demikian Pak. Ada yang lain? Kemudian Pak Kiai, kalau ada yang kurang lebih arti ya daripada hadis tersebut, apa kira-kira hadisnya? Hadis yang saya sampaikan tadi, hadirin, ya, mereka yang dijanjikan oleh Nabi melakukan puasa di siang hari, kemudian melakukan tarawih pada malam hari, Allah dijamin akan diampuni dosa-dosanya. Dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu sudah satu motivasi yang kuat. Jadi kalau hanya gembira saja, bahagia, tetapi dia tidak ngapa-ngapain, nanti prosesnya kan bisa begitu. Ada orang yang suka kita menyambut Ramadan tapi puasa tidak, terawih tidak, bukan malah anugerah, malah jadi musibah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi kebahagiaannya itu diikuti dengan amal. Kegembiraan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Melakukan puasa minimal hadis. Kalau terawih itu tidak terkerjakan ya karena itu sunnah, minimal puasanya tidak boleh ditinggalkan. Ya, seperti tadi Pak, yang kasih buka puasa walaupun hanya dengan segelas air, walaupun dengan hanya 2-3 butir kurma, itu sudah sangat menggembirakan sebetulnya. Ya, bukan hanya orang yang mampu, yang tidak mampu pun kalau hanya sekotak aqua, insya Allah bisa berlomba-lomba untuk merebut mendapatkan anugerah itu. Demikian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dalam bulan suci Ramadan 10 hari selesai bulan suci Ramadan kan Pak Ustaz ada malam Lailatul Qadar Pak Ustaz. Nah, jadi di malam Lailatul Qadar itu kan di tanggal yang ganjil seperti tanggal 17, 19, 21 dan sampai seterusnya sampai tanggal 29. Nah, yang saya mau tanya Pak Ustaz, kadang orang
nunggu malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz, tanda-tandanya apa Ustaz? Tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz, ada nggak? Nah, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ini Masya Allah ini alim. Di beberapa riwayat hadis alim memang ada petunjuk ya tentang datangnya malam itu. Indikasinya tanda-tandanya malam itu tidak panas dan tidak dingin. Angin bertiup sangat lembut, hawanya tidak gerah dan juga tidak dingin, termasuk tidak hujan pada malam itu. Ya. Kemudian pada keesokan harinya, ya, sinar matahari itu cahayanya agak-agak kepucat-pucatan gitu. Ya. Cahayanya tidak ngejreng seperti cahaya matahari di lazimnya setiap pagi. Ya. Itu beberapa riwayat yang dijelaskan tentang tanda. Tetapi lepas daripada itu hadirin, Nabi sudah memberikan indikasi di 10 hari terakhir. Nabi sudah memberikan lebih spesifik lagi pada malam-malam tadi. Hadirin, ya, minimal usahakan di 10 hari terakhir itu kita sholat isyaknya di sini dan sholat subuhnya di sini. Ya, minimal itu untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Nabi mengatakan man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal. Barang siapa yang isyaknya berjamaah, maka dia sudah dianggap telah menghidupkan separuh malam. Lalu wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama lailatul. Dan barang siapa yang subuhnya juga berjamaah, maka dia telah dianggap menghidupkan sepanjang malam. Maka isya, apa ini catatan penting hadirin, khususnya di 10 hari terakhir itu jangan sholat isya sendirian, jangan sholat subuh sendirian. Kalau bisa, usahakan bisa sholatnya berjamaah di masjid isya dan subuhnya minimal itu. Dan pastikan memang kita tidak berbuat maksiat, kita tidak melakukan perbuatan dosa. Kalau itu saja bisa kita kerjakan, maka besar harapan kita akan mendapatkan anugerah. Tidak harus ini sekali, tidak pasti harus ada tanda-tanda spesifik gitu ya. Melihat cahaya, melihat fenomena alam yang aneh-aneh, tidak pasti harus seperti itu. Gila, bahwa tumbang bintang jatuh. Tapi kalau kita mampu menghidupkan malam itu dengan zikir, Quran, tahajud, akan lebih afdal. Makanya di 10 hari terakhir ada iktikaf. Artinya di banyak masjid sekarang sudah makin berbudaya iktikaf di 10 hari lain. Mungkin ada tidak? Ada iktikaf. Minimal kalau kita nggak bisa siang, malam ya, maghrib kita masuk, sudah kita tidak keluar lagi sampai nanti subuh. Nah, seperti itu. Itu lebih mendekatkan kita ya untuk meraih Lailatul Qadar insyaallah. Demikian ya. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan Bu? Ibu-ibu sedang berpikir nanti malam mau ngasih buka apa ke masjid Al-Taqi. Ya. Iya. Baik hadirin, cukup Bapak Ibu ya. Hadirin, demikian kajian subuh pertama di hari Ramadan kita. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti setiap kajian subuh di sepanjang Ramadan ini sehingga ilmu kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dengan tadi dari bersama proses subuh pertama adalah bulan suci Ramadan.